Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan jumpa lagi bagi kawan-kawanku dimanapun kalian berada, dan salam ketemu lagi dengan channel kami 3V Banua, dan salam budidaya ikan betok atau ikan papuyu. Nah, kali ini saya ingin berbagi lagi ya persiapan awal dari pemilihan indukan untuk disuntik dengan air-air yang sudah disiapkan, agar yang menjadi kendala bagi kawan-kawan menurut di kolom komentar, mereka itu sangat terkendala dengan pemeliharaan larva ikan betok ya. Nah, jadi supaya hasil bisa bagus dan maksimal, nanti akan saya bagikan beberapa tip-tip untuk supaya ikan larva atau larva ikan betok ini bisa aman dan bisa besar ya. Nah, jadi yang jadi kendala bagi kawan-kawanku yang ada di seluruh Indonesia yaitu waktu mereka memijahkan setelah berumur setelah menetas semua telurnya, setelah berumur 3-4 hari semua ikan larvanya pada mati. Nah, jadi menurut pengalaman kami, nanti kami bikinkan konten video ya, supaya ikan kalian tidak banyak yang mati dan menghasilkan larva yang berkualitas ya. Nah, jadi ini adalah media kolam saya yang 2 meter. Nah, ini kami khususkan untuk indukan. Jadi kenapa? Ini kurang lebih 400 lebih ekor indukan digabung antara si pejantan dengan si betina. Nah, jadi kenapa saya kasih gelembung udara atau aerator ya? Ini tujuannya supaya air ini tidak akan saya ganti satu tahun pun tidak akan saya ganti. Karena apa? Karena setiap kali dia mengeluarkan amoniak atau kotorannya itu bisa terputar dengan aerasi ini atau gelembung udara ini ya. Nah, jadi gelembung udara ini, jadi walaupun 1 tahun tidak kita ganti airnya, itu ikan ini tetap aman ya, tetap aman dan tidak terkendala ya. Nah, jadi seperti inilah. Nah, jadi kali ini, nah lihat aja, ini udah kalau menurut kami ya, ini airnya udah jadi ya, sudah jadi. Karena udah berapa bulan tidak kami ganti, tapi karena kami ingin memilih indukan, terpaksa nanti kami ganti ya. Artinya kami kuras habis. Setelah itu kami pilih indukan yang berkualitas, yang sudah matang gonak. Setelah itu kami suntik, dan setelah itu kami isi lagi dan kami jadikan lagi. Nah, jadi cara menjadikannya tuh kami sangat sederhana ya. Jadi walaupun ikannya sudah kami taruh di sini, dengan cara seperti ini itu cepat menjadikan air itu pH-nya bagus ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi rahasianya itu adalah cuma kami daun ketapang yang sudah kering, terus kita cuci bersih. Setelah dicuci bersih, lalu kita kasih garam. Setelah dikasih garam, lalu difermentasikan antara 3-4 hari, yang lebih bagus lagi itu 1 minggu ya. Nah, setelah itu, setelah airnya setelah 1 minggu itu sudah bagus ya. Jadi itu ada menimbulkan aroma kayak asam-asam ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, walaupun air baru saya isi, tapi saya ada trik rahasianya, yaitu dengan menaruh 4 atau 5 lembar di kolam bioflok saya ini. Nah, jadi dengan hitungan waktu 1 minggu atau 10 hari, air ini sudah bisa bagus ya. Artinya untuk perkembangan ikan betok indukannya si pejantan dan si betina. Nah, jadi baiklah kawan-kawan, sebelum kita melanjutkan video saya ini, tidak salahnya ya saya mengingatkan terus kepada kawan-kawan, dukung terus ya channel kami dengan 3V Banua, dengan cara apa? Mensubscribe, like, komen, dan di-share agar kami semangat terus berbagi sesuai dengan pengalaman kami yang sudah bertahun-tahun ya. Jadi kami ingin kalian sukses. Nah, jadi membuktikan air itu sudah bagus dan bisa stabil
untuk tumbuh kembang biaknya si pejantan dan si betina itu. Apabila kita kasih gelembung udara, itu mereka akan menimbulkan buih-buih seperti ini nih. Nah itu air tuh udah menurut pengalaman kami sudah bagus ya, sudah bagus, dan itu cepat ya, cepat berkembangnya atau cepat memijahnya atau bertelur si betina ya. Karena apa? Karena dengan gelembung udara ini mereka agresif, artinya mereka itu kayak berputar ya, berputar di dalam sini. Setelah itu mereka kita kasih makan, nanti mereka kawin, kita kasih makan, mereka kawin. Jadi hitungan 1 bulan setelah memijah 1 bulannya kemarin, 1 bulan itu pun bisa kita manfaatkan lagi dan bisa kita suntik ya. Nah jadi seperti inilah. Nah ini saya kasih umpan ya, nah umpan atau pakan ya. Nah di sini seperti ini. Nah, jadi walaupun saya mengasih pakannya 1 hari itu bisa sampai 10 kali, mereka tetap makan. Karena apa? Karena kayak aeratornya ini semakin kuat, mereka tuh berputar dan agresif dia, dan kayak manusia itu olahraga ya. Jadi setelah olahraga mereka atau berputar, mereka lapar, kita kasih makan, kita kasih makan. Saya mengasih makan larva ikan betok ini tidak tertentu ya, bisa 10 kali dalam 1 hari sampai malam ya. Nah jadi mereka tetap makan dan nafsu makannya sangat luar biasa. Nah dengan cara yang saya kasih tahu tadi, yaitu rasanya dengan air daun ketapang yang sudah difermentasikan, yang dikasih garam, setelah dicuci bersih difermentasikan, dikasih garam 4 atau 1 minggu. Nah setelah itu kita kasih di airnya. Pertama airnya cepat jadi, yang kedua ikan ini nafsu makannya tinggi, dan untuk memijah pun ikan tuh lebih cepat. Nah biasa di tempat teman-teman kami itu dia setelah memijah 2 atau 3 bulan baru memijah lagi. Kalau kita alhamdulillah ukuran setelah memijah bulan depan pun kita bisa pijahkan lagi. Padahal indukan saya ini cuma kurang lebih 400 ekor ya. Nah jadi berbagai macam ukuran di sini ya. Nah jadi seperti ini ya kawan-kawan. Nah inilah kolam kami yang medianya 3 meter untuk persiapan pemijahan yang akan datang ya. Nah jadi air ini sudah saya endapkan sekitar 1 bulan, bahkan hitungan saya juga lebih ya, 1 bulan ya, paling bagus juga 1 bulan atau lebih ya. Nah jadi air ini sudah saya endapkan 1 bulan. Setelah itu saya kasih tanaman air ya. Kalau di tempat kami menyebutnya tanaman air ini, di tempat kami di Kalimantan Selatan menyebutnya tanaman air ini adalah kayu apu ya. Nah jadi tujuannya apa? Supaya dapat meredam panas dan meredam hujan yang langsung turun ya. Nah dan di atasnya pun juga saya kasih semacam jaring ya, paranet ya. Karena kolam saya yang di belakang rumah ini itu sangat terbuka, sangat terbuka sekali. Nah karena tidak ada penutupnya ya, cuma yang penutup saya ini adalah tanaman air dengan jaring ini ya. Nah jadi kalian lihat aja nih, langsung terbuka di alamnya ya. Jadi hujan kena hujan, panas juga kena panas. Jadi alhamdulillah dengan dibantunya jaring di atas kolamnya juga tanaman air, itu ikan tetap tumbuh ya, tetap bagus pertumbuhannya. Nah makanya seperti inilah cara dan trik kami untuk berbudidaya. Jadi kami tidak mau ngambil risiko, yang biarpun lambat asal kami dapat hasil maksimal ya. Nah ini 1 kolam ini untuk saya persiapkan untuk pemijahan atau mengasih atau menaruh larva ikan betok ini. Itu udah saya persiapkan ya, lama ya, 1 bulan, bahkan 1 bulan lebih ya. Nah, itu tidak jadi masalah, yang penting kami dapat hasil yang bagus. Artinya larva itu bisa dikatakan dari kita
menabur benihnya di sini atau larvanya tadi, itu hasilnya maksimal ya, bagus ya. Nah, jadi seperti inilah kawan-kawan. Jadi yang jalan seperti ini atau cara seperti ini sudah saya lakukan bertahun-tahun ya. Nah, jadi cara inilah yang paling saya anggap aman untuk memelihara larva ikan betok atau hasilnya supaya maksimal ya, supaya bagus gitu. Nah, jadi berapapun kita taruh larva atau burayak dari ikan betok ini, itu bisa dikatakan 75 sampai 80% itu tingkat keberhasilannya tinggi ya, kalau dibanding dengan tingkat kematiannya. Nah, ini adalah salah satu cara yang sudah saya lakukan terus ya, dan terus. Jadi saya tidak berani mengambil risiko. Yang penting walaupun lambat asal hasil bagus ya. Nah, jadi bagi kawan-kawan yang sudah menonton video saya ini, tidak salahnya kalian lakukan cara yang sudah saya lakukan ini, yang sudah bertahun-tahun. Mudah-mudahan kalian dapat berhasil ya. Karena yang jadi kendala dari kawan-kawan, dari komen-komen kawan-kawan itu adalah setelah telurnya menetas dan untuk pemeliharaan larva atau burayak ikan betok ini itu yang sangat sulit ya, dan tingkat kematiannya itu sangat banyak ya. Bahkan bisa dalam satu tempat pemijahan itu semua larvanya pada mati semua ya. Nah, jadi seperti inilah cara yang saya lakukan terus. Baiklah kawan-kawan, terima kasih yang sudah menonton singkat video saya ini. Insya Allah nanti akan saya bikinkan lagi untuk persiapan cara pemijahan agar larva ikan betok tadi setelah menetas itu tidak banyak yang mati ya. Nah, jadi ada trik atau rahasia juga yang sudah saya lakukan bertahun-tahun agar kita menabuh atau melepas ke kolam bioflok atau ke kolam tanah itu larva atau burayak ikan betok ini pada sehat-sehat semua ya, dan tidak banyak yang mati di tempat pemijahannya. Nah, jadi ada trik-trik juga ya saya, dan ini sudah menjadi pengalaman khusus bagi saya pribadi ya. Terima kasih kawan-kawan yang sudah menonton video saya ini. Tidak lupa ya, saya ingatkan lagi bagi kawan-kawan yang belum mensubscribe channel kami 3P Banua, tolong di subscribe ya, agar kami semangat terus dan semangat untuk berbagi tips rahasia tentang pengalaman kami yang sudah bertahun-tahun untuk memijahkan dan cara memelihara atau menyiapkan kolam ataupun menyiapkan air yang untuk kita di kemudian harinya berhasil di dalam berbudidaya ikan betok dari larva sampai sudah besar, sampai pembesaran, bahkan sampai kita panen dan kita jual. Nah, seperti inilah. Terima kasih banyak kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.